Seperti kalian ketahui, yang duduk di singgasana permaisuri saat ini bukanlah manusia, tetapi buto ijo. Buto ijo. Ya! Semua orang sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Jadi sebaiknya kamu pergi dan tinggalkan kadipaten ini. Sekarang katakan, di mana kaki Tumenggung? Aku akan mengatakannya, Pak. Asalkan kamu mau menikah dengan bagaimana? Kurang ajar. Ya! Kenapa burung ini bisa masuk dalam peti ini ya? Kasihan sekali Tumpu. Kelihatannya kamu lemas dan tak berdaya. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Tuan sudah menyelamatkan aku. Ada apa kamu menemuiku lagi malam? Apa kamu belum kapok? Tentu saja. Kali ini aku pasti menang. Aku akan mengalahkanmu Adil. Lepaskan!
Tuan, kenapa Tuan? Bawa aku ke kanjeng ayah kamu. Ada apa ini? Cepat, bawa dia masuk ke tenda. Tuan Anggareksa terkena panah dan dia menghilang. Di mana? Tempat kedatangan di mana? Bopo! 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 Jaga Dewa Batara, tolong izinkan aku untuk bertemu dengan Bopo. Jika memang Bopo sudah tiada, pertemukanlah aku dengan jasadnya. Jika memang Bopo masih hidup, tolong pertemukan kami. Bopo! 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 Bopo di mana? Bopo! Aku turut prihatin, Kamandanu. Arimbi dan Diaka, mereka lah yang sudah menyebabkan kematian para prajuritku. Iya, aku bersumpah akan membalaskan kematian para prajuritku. Dan kamu, Kamandanu, kamu yang menjadi saksinya. Walaupun nyawaku menjadi taruhannya, aku akan membalaskan kematian para prajuritku. Mereka harus membayarnya. Kemana lagi? Aku harus mencari Bopo. Kanjeng Semati, Komandan, aku turut prihatin atas apa yang terjadi pada Bopo. Ingat, Komandan, kebenaran akan selalu menang melawan kejahatan. hamba tidak akan pernah lupa dengan hal itu, Kanjeng. Bagus. Tanamkan selalu hal itu di dalam diri. Aku akan selalu siap membantu untuk melawan setiap kejahatan.
Setiap jiwa yang hidup pasti akan mati dan akan kembali kepada Sang Hyang. Dengan hati suci dan bersih, kita berdoa untuk ketenangan jiwa Empu Hanggareksa. Maafkan aku, Bopo. Maafkan aku. Selama ini aku selalu saja menyusahkan Bopo. Aku selalu membuat Bopo menanggung malu atas segala tindak tandukku yang membuahkan. Aku selalu saja berhasil menyusahkan Bopo. Di saat aku ingin berubah, di saat aku ingin membalas semua kebaikan Bopo, kenapa Bopo malah pergi meninggalkan aku? Hentikan! Aku mohon. Hentikan. Aku merasa Bopoku belum mati. Bopo masih hidup. Kalian dengar? Dengar itu. Bopo memanggilku. Bopo pasti membutuhkan bantuanku. Bopo. Dimas. Ayo Dimas. Bopo memanggil kita. Beliau pasti membutuhkan bantuan kita, Dimas. Ayo Dimas. Ayo Dimas, kenapa kamu diam saja? Ayo cepat Dimas. Kang Mas, aku sudah mencari Bopo kemana-mana. Tapi sayang, aku belum berhasil menemukannya. Kita tidak boleh menyerah, Dimas. Kita harus terus mencari Bopo. Ayo Dimas. Kang Mas, dengarkan aku. Dalam keadaan berperang, kita harus siap menerima keadaan sepahit apapun. Termasuk kehilangan Bopo. Bersikaplah seperti kesatria. Jangan lemah, Kang Mas. Aku memang tidak sekuat dirimu, Dimas. Aku tidak siap untuk kehilangan Bopo, Dimas. Aku hanya ingin bertemu dengan Bopo. Aku ingin katakan padanya, aku sangat menyayangi Bopo. Aku ingin meminta maaf pada Bopo. Selama ini aku selalu membuat sebuah kesalahan dan kebodohan. Aku belum bisa membanggakan Bopo seperti apa yang kamu lakukan, Dimas. Seandainya aku bisa hidup sekali lagi, aku ingin terlahir sebagai anak Bopo. Aku ingin banggakan Bopo, Dimas. Ger, tidak perlu kamu ucapkan. Bopo kamu sangat menyayangi kamu. Kalian tahu, kalian berdua itu adalah kebanggaan dalam hidup Bopo kamu. Tidak, Paman. Aku belum pernah membanggakan Bopoku. Bopo! Semua manusia pasti akan mati. Tidak ada yang bisa lari darinya. Tapi apa? Lihatlah manusia yang lalai dari kematiannya. Dengarlah. Andai mati adalah akhir, itu pasti akan berakhir dengan mudah. Tapi mati bukanlah akhir. Mati adalah awal. Awal kita memasuki pintu kehidupan yang sebenarnya. Bopo. Bopo.
Selamat, Kanjeng. Selamat. Ini langkah awal untuk memenangkan peperangan kita. Kamu seharusnya berterima kasih pada aku, Pawatra. Jika bukan karena aku, kamu sudah mati di tangan Hanggareksa. Oh, tentu saja, Kanjeng. Hamba tidak akan pernah melupakan Kanjeng Permaisuri. Karena Kanjeng sudah menyelamatkan nyawa hamba. Jadi, nyawa hamba sudah sepenuhnya jadi milik Kanjeng. Kurang ajar kamu. Kamu berada di istana ini hanya karena belas kasihan Respati. Sudah, cukup. Kalian jangan merusak suasana hari ini. Seharusnya kita merayakan kemenangan dengan hati yang bahagia. Aku yakin sekarang ini Kamandanu dan Ranubaya sangat terpukul karena kehilangan Hanggareksa. Karena nyawa mereka ada di tangan kita. Selamat Respati. Romo, kamu berhasil memenangkan peperangan ini secara gemilang. Dan kamu juga berhasil membunuh Hanggareksa. Romo memberikan aku selamat. Tapi kenapa wajah Romo tidak terlihat bahagia? Romo harap kamu jangan pernah lupa diri dengan kemenangan ini. Perjalanan kamu masih panjang. Dan kamu jangan pernah menganggap enteng pasukan Banyu. Terutama Ranubaya dan Kamandanu. Mereka lah lawan kamu yang paling tangguh. Apa benar dia itu Romomu, Respati? Kenapa dia meremehkan kamu? Dan justru lebih mengagungkan Kamandan? Tutup mulutmu, Arimbi. Aku paling tidak suka sama orang yang banyak bicara. Hanggareksa sudah pergi menghadap Sang Hyang Widi. Apa aku pantas berbahagia di atas kematiannya? Hanggareksa dan Ranubaya adalah orang-orang kepercayaanku. Aku membangun kadipaten ini bersama mereka. Dan sekarang, mereka harus menjadi musuhku. Oh jaga Dewa Batara, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang paling benar di antara mereka? Putraku Respati atau mereka? Romo meragukan aku. Dengar, Romo. Aku tahu bagaimana sedih perasaan Romo kehilangan Hanggareksa. Tapi aku lebih sedih kalau Romo tidak mempercayai aku. Aku tidak pernah ingin peperangan ini, Romo. Dan Romo juga tahu, mereka lah yang menantangku lebih dulu. Sebagai Pangeran Kurawan, aku harus menjawab tantangan mereka. Romo tidak meragukan. Romo hanya sulit menerima kenyataan ini. Orang-orang kepercayaan Romo akhirnya menjadi musuh Romo. Itulah hidup, Romo. Teman bisa menjadi lawan. Lawan bisa menjadi teman. Ya, seperti yang kamu lakukan pada Arimbi. Apa maksud Romo? Kamu tahu jelas siapa Arimbi. Dia itu seorang buto hijau. Tapi kenapa kamu masih bekerja sama dengannya? Itu semua aku lakukan untuk kemenangan, Romo. Apa dia bisa dipercaya? Kalau suatu hari kelak dia menuntut darimu. Itu urusan nanti. Yang penting sekarang ini, kita harus menang. Permisi, Romo. Semakin hari aku bersamanya, aku semakin tidak mengenali siapa dirinya. Apa benar dia Respati? Jika benar dia Respati, dia tidak akan mungkin mau menggunakan cara-cara kotor hanya demi mencapai kemenangan. Kalau kita lihat dari luar, Dwi Pangga itu mempunyai kekuatan dan sangat kuat. Tapi sebetulnya jiwanya sangat rapuh. Sebenarnya aku menginginkan Ardia Dwi Pangga memimpin perang. Tapi kalau dilihat dari keadaannya, itu sangat mustahil. Biar aku yang menggantikannya, Guru. Aku sudah siap. Maafkan aku atas sikapku yang kasar kepadamu, Kamus. Tidak, Dimas. Kamu telah bertindak benar. Sebagai laki-laki aku tidak boleh lemah. Aku harus kuat agar bisa membuat Bopo bangga. Pedang ini adalah milikmu, Dimas. Sekarang akan aku kembalikan lagi padamu.
Terima kasih, Kang Mas. Dengan pedang ini, aku akan membalas kematian Bopo. Dan aku akan memimpin para prajurit Banjir untuk meraih kemenangan. Tidak, Kamandanu. Akulah yang akan memimpin perang besok. Tidak, Kanjeng Putri. Kami di sini tidak akan mengizinkan Kanjeng Putri turun ke medan tempur. Karena ini menyangkut keselamatan Kanjeng Putri. Tidak ada gunanya paman menghalangiku. Tekadku sudah bulat. Inilah saatnya aku membayar sumpahku atas kematian para prajurit. Kamu bilang apa? Paman Hanggareksa sudah meninggal. Benar sekali, Kanjeng. Beliau meninggal karena kena anak panah Kanjeng Putri Arimbi. Pergilah. Daulat, Kanjeng. Lagi-lagi Buto Ijo itu. Kanjeng Kebowinara sudah menjadi korbannya. Dan sekarang Empu Hanggareksa. Lalu siapa lagi yang akan menjadi korban Buto Ijo itu selanjutnya? Paman Hanggareksa seorang baik, Bopo. Aku sama sekali sulit mempercayai ini semua. Kalau dia bisa meninggal secepat ini. Orang baik akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Sang Hyang Widi. Ari Kamandanu, aku harus menemuinya. Ini sudah terlalu malam, Rati. Keadaannya juga tidak cukup untuk kamu pergi ke sana. Aku tidak peduli, Bopo. Aku harus segera menemui Kamandanu. Bopo tidak akan mengizinkan kamu pergi sendiri. Bopo ikut. Ayo. Biarkan kami masuk, kami ingin bertemu Kamandanu. Maaf, Kanjeng Putri. Saat ini Tuan Arya Kamandanu tidak bisa diganggu. Biarkan mereka masuk. Kamandanu? Kamandanu, kamu tidak apa-apa kan, Kamandanu? Aku sudah mendengar kabar kematian Bopomu. Entahlah, Rati. Rasanya aku ingin menangis. Tapi Bopoku paling tidak suka melihatku menangis. Aku harus kuat, Rati. Aku tidak ingin mengecewakan Bopoku. Aku mohon, Kamandanu. Kamu harus segera menghentikan pertempuran ini. Pertempuran ini tidak ada gunanya selain membawa malapetaka. Aku sudah banyak kehilangan orang yang aku sayangi karena pertempuran ini. Aku tidak mau kehilangan kamu. Maafkan aku, Rati. Aku tidak bisa memenuhi keinginanmu. Tidak bisa. Jadi kamu lebih memilih mati di pertempuran. Jika aku harus mati, aku akan mati sebagai seorang ksatria. Apa hebatnya menjadi seorang satria? Apa dengan menjadi seorang satria, kamu bisa menunda kematianmu? Atau dengan menjadi seorang satria, seluruh penduduk akan memuja-muja kamu dan mengeluh-eluhkan kamu? Tidak, Kamandanu. Kamu tidak akan mendapatkan apapun. Rati, sebagai seorang ksatria, aku harus mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentinganku sendiri. Jadi, semua itu lebih penting daripada aku. Maafkan aku, Rati. Jika ini kita teruskan, hanya akan membuat pertengkaran. Sebaiknya kamu pulang saja. Kalau semuanya sudah selesai, aku akan menemuimu. Tidak, Kamandanu. Aku baru akan pulang jika kamu mau berjanji akan menghentikan pertempuran ini. Rati, sudahlah. Ayo kita pulang. Tidak, Bopo. Aku baru mau pulang jika Kamandanu sudah berjanji untuk menghentikan pertempuran ini. Bopo bilang pulang. Sudahlah, Rati. Sebaiknya kamu pulang saja. Rati, Rati, tunggu. Rati, tunggu. Kamu marah pada Bopo. Apa aku berhak marah pada Bopo? Bopo hanya tidak ingin kamu mempersulit Kamandanu. Hari ini adalah hari yang terberat untuknya. Dia sudah kehilangan Boponya. Jadi kamu jangan menambah beban masalahnya. Jadi bagi Bopo, aku ini hanya beban masalah untuk Kamandanu, begitu? Bukan begitu maksud Bopo, Rati. Saat ini, Kamandanu sedang menghadapi perang yang besar. Yang dibutuhkannya adalah dukungan darimu, Rati. Jadi kamu jangan bersikap seperti itu pada Arya Kamandanu. Apa mungkin aku bisa mendukung Kamandanu, sementara nyawanya sendiri berada dalam bahaya? Kamu mengaku kamu mencintai Kamandanu.
pantas mencintainya, Rati. Sekarang aku benar-benar yakin kalau kamu tidak benar-benar mencintai Kamandanu. Karena kalau kamu mencintainya, kamu tahu perasaannya sekarang. Aku jauh lebih mengerti perasaan Kamandanu dibandingkan kamu. Pergi kamu sekarang. Kedatanganmu tidak diharapkan di sini. Kamu bisa berlaku ini di Manguntur, tapi tidak di istana. Pergi kamu. Rati, Eyang. 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 Ada urusan apa kamu datang kemari, Rati? Aku datang ke sini ingin memperingatkan kamu untuk segera menghentikan pertempuran ini. Lucu sekali. Atas dasar apa kamu berani memerintahku? Karena aku tidak mau lebih banyak korban berjatuhan. Wah, sungguh mulia hatimu, Rati. Tapi sayang, aku tidak memiliki hati seperti kamu. Kenapa kamu tidak bicara jujur saja, Rati? Kamu hanya takut menghadapi kematian Arya Kamandanu. Benar kan? Dengarkan aku baik-baik, perempuan siap. Aku lebih suka Kamandanu mati di tangan daripada dia harus menikah dengan. Sekarang tidak ada gunanya kamu berada di sini dan memohon kepada. Lebih baik kamu pergi, atau kamu akan menjadi mangsa. Seharusnya kamu yang pergi. Karena ini istana eyangku. Jadi aku lebih berhak untuk mengusirmu. Kurang ajar! Berani kamu menentangku? Lepaskan aku. Aku hanya ingin bertemu dengan eyangku. Kamu menghasut dan dia. Tidak akan pernah aku mengizinkanmu bertemu dengan siapapun. Dan menghancurkan semua rencana. Tapi apa yang telah kamu lakukan pada cucuku? Aku tidak melakukan apa-apa. Iya kan, Rati? Kamu tidak apa-apa, Rati? Apa dia menyakitimu? Aku ingin bicara sesuatu yang penting dengan Eyang. Mari. Apa yang ingin kamu bicarakan pada Eyang, Rati? Aku ingin memohon pada Eyang agar segera menghentikan pertempuran ini. Tolong bujuk Romo, Eyang. Itu tidak mungkin, Rati. Tapi kenapa? Romo bisa saja memerintahkan pasukan Kurawan untuk menghentikan perang. Belum tentu pasukan Banyu Biru mau melakukannya. Kamu tahu sendiri kan bagaimana watak Kamandanu? Tapi kalau tidak ada salah satu pihak yang mau mengalah, bagaimana mungkin pertempuran ini akan berakhir, Eyang? Laki-laki harus hidup demi harga diri dan kehormatan, Rati. Harga diri dan kehormatan. Lalu bagaimana dengan peri kemanusiaan dan saling menghormati? Kenapa kita tidak bisa hidup berdampingan dalam damai dengan perbedaan masing-masing? Hari sudah malam, Rati. Sebaiknya kamu kembali ke Manguntur. Biarkan Eyang memanggilkan pengawal untuk mengantarkan kamu ke Manguntur. Tapi Eyang... Pengawal! Ya, Kanjeng. Antarkan putri dari Rati kembali ke Manguntur. baik Kanjeng.
Baik, Kanjeng. Rati, dari mana saja kamu? Bopo sangat mengkhawatirkanmu. Aku pergi ke Kurawan, Bopo. Kurawan? Untuk apa kamu ke sana? Aku merasa pertempuran ini harus dihentikan. Karena aku tidak mau ada korban jiwa lagi. Kita berada di pihak luar, Rati. Jangan ikut campur masalah orang lain. Tapi, pertempuran itu melibatkan banyak orang-orang yang aku sayangi. Aku tidak mau salah satu dari mereka menjadi korban. Sudahlah, Rati. Jangan pikirkan lagi masalah ini. Ada hal penting yang harus kita pikirkan. Hal lain? Eyangmu, Kanjeng Kebunwinara. Saat ini, Arimbi disibukkan dengan masalah peperangan. Ini, kita bisa memanfaatkan kelemahan Arimbi untuk mencari eyangmu, Kanjeng Kebunwinara. Bopo benar. Kita harus segera mencari tahu di mana Arimbi menyembunyikan eyang. Kita jangan buang waktu lagi. Mana lagi? Ke sana. Ayo, Bopo. Mana kan Kebunwinara disembunyikan? Tidak ada, Bopo. Ayo, kita cari tempat lain. Rasanya hampir putus asa Bopo mencari eyangmu, Rati. Iya, Bopo. Kita sudah mencarinya hampir ke semua tempat. Tapi eyang belum ditemukan juga. Iya, kita sudah mencari setiap tempat di istana ini. Tapi Kanjeng Temenggung belum kita temukan. Di mana kira-kira dia disembunyikan? Kamar Arimbi. Iya, Bopo pernah melihat kamar Arimbi dijaga ketat oleh para prajurit. Dan hanya kamar Arimbi yang belum kita periksa. Kenapa tidak pernah terpikirkan ya, Wan? Ayo, kita ke sana. Ayo. Dewa Jagat Batara, sampai kapan aku mesti terbaring di sini? Apakah tidak akan ada orang yang menemukanku? Rati, Rati cucuku, kenapa kamu tidak datang kemari? Apakah kamu tidak merasa kehilangan Eyang? Eyang merindukanmu, sayang. Mudah-mudahan saja Buto Ijo itu menyembunyikan eyangku di sini. Karena aku tidak tahu lagi harus mencarinya kemana. Bagaimana ini, Bopo? Ya, Bopo tidak menemukan Kanjeng Temenggung di sini. Mungkin Buto Ijo itu tidak menyembunyikan Kanjeng di sini. Itu Rati dan Wuru. Rati, Eyang ada di sini. Tolong Eyang, tolong Eyang. Aku juga sama dengan Bopo. Tidak melihat apapun di sini. Apa jangan-jangan Buto Ijo itu sudah memakan eyangku? Tidak mungkin, Rati. Kanjeng Temenggung masih bisa dimanfaatkan untuk melawan kita. Jadi dia tidak akan bertindak sebodoh itu untuk memakan Kanjeng Temenggung. Lalu, di mana sebenarnya Buto Ijo itu menyembunyikan eyang? Mungkin dia menyembunyikan Kanjeng Temenggung di tempat yang lain. Ayo, kita cari di sana. Jangan pergi, Rati. Lihat ke bawah, Rati. Dewa Jagat Batara, tolong hentikan mereka. Aku mohon. Kenapa, Rati? Eyang, Bopo, eyang di sini. Bopo cepat bantu aku mengeluarkan Kanjeng Temenggung, Kanjeng, ayo, Kanjeng keluar, Kanjeng. Bopo, jaga Dewa Batara. Kenapa eyang jadi diam dan kaku begini? Bopo sendiri juga tidak tahu. Ayo, kita bawa keluar dan kita panggilkan tabib. Biar tabib memeriksa. Ayo. Terima kasih banyak, tabib. Sama-sama. Kalau gitu kami mohon pamit. Terima kasih, Dok. Syukurlah eyang sudah bisa bergerak sekarang. Tadi aku sangat khawatir kalau terjadi sesuatu pada eyang. Terima kasih, Rati. Ini semua karenamu. Kalau kamu tidak kesini, Eyang tidak tahu apa yang akan Eyang alami. Oh, maafkan Eyang. Seharusnya Eyang
mendengar peringkatanmu. Eyang benar-benar bersalah padamu. Tidak, Eyang. Ini semua bukan kesalahan Eyang saja. Aku juga salah. Harusnya aku terus meyakinkan Eyang kalau sebenarnya Arimbi itu adalah Buto Ijo. Iya, wanita itu telah menipuku, mencelakaiku. Bahkan dia membuat masyarakat Manguntur cekam karena ketakutan. Dia pantas untuk mati. Eyang tenang saja. Kita pasti akan segera mencari cara untuk menyingkirkan Buto Ijo itu selamanya dari Kadipaten Manguntur. Tapi untuk sementara ini sebaiknya kita diam-diam saja. Karena kalau Buto Ijo tahu kalau Eyang sudah bebas, dia pasti akan segera kembali. Selagi masih dalam pertempuran, sebaiknya kita manfaatkan kesempatan ini untuk merebut kembali Manguntur dan mengembalikan kekuasaan pada Eyang. Maaf Kanjeng, hamba setuju dengan Narati. Kita jangan terburu-buru. Sambil menunggu kondisi Kanjeng Tumenggung pulih kembali, kita bisa atur siasat lagi. Bagaimana caranya mengusir Buto Ijo itu dari kadipaten ini. Dan jangan sampai siasat ini diketahui oleh Buto Ijo itu terlebih dahulu, Kanjeng. Aku setuju. Kita akan atur siasat bagaimana caranya untuk mengusir Buto Ijo dari sini. Tiba-tiba mereka membawa ke sana. Biungmu sudah ada di tanganku, bocah tengik. Dia sudah tidak berdaya. Aku memberimu kesempatan 3 hari untuk menyelamatkan biungmu. Kalau sampai dalam waktu 3 hari kamu belum bisa menyelamatkan biungmu, jangan salahkan aku. Biungmu akan aku jadikan ikan bakar. Aku benci dengan Malabar. Malabar selalu menyakiti biungku. Kamu sabar ya Krishna. Kamu jangan sedih. Lebih baik kita cari cara supaya bisa menyelamatkan biungmu lagi. Jadi, Bibi Andini sedang ditahan sama Malampir.
Kamu kenapa berteriak-teriak? Ha? Bikin sakit kuping Bopo saja. Bopo tahu tidak, Bibi Andini sedang diculik malampir. Hah? Andini sedang diculik malampir. Bopo itu bagus kan? Jadi aku dan Krishna tidak perlu bersahabat. Hah, benar juga. Kamu dan kita tidak boleh bersahabat. Dah, tidak boleh. Kalau begitu, kita serang Krishna saja. Anak pintar, anak pintar. Ya sudah, Bopo akan mengeluarkan senjata sakti. Lihat Bopo. Tongkat apa itu, Bopo? Jelas sekali. Wah, dasar anak dompet. Ini tongkat sakti Bopo. Lihat, lihat. Hebat kan? Bopo, tongkat itu sakti sekali. Siapa dulu? Ini kan ciptaan Bajil. Ayo, ayo. Bagaimana ya caranya aku menyelamatkan biungku? Malampir kan sudah sangat kuat. Krishna, ayo kita bertarung sekarang. Aku sedang tidak mau bertarung. Kalau mau bertarung, besok. Besok. Bagaimana ini, Bopo? Dasar anak dompet. Kalau bertarung sekarang ya sekarang. Ngapain tunggu besok? Kalau besok urusannya beda. Cepat. Aku tidak mau besok. Titik sekarang. Tapi kan aku sudah bilang. Kalau mau bertarung, jangan sekarang. Besok kalau mau bertarung. Tunggu. Krishna. Krishna. Rasain. Aku kan sudah bilang kalau mau bertarung jangan sekarang, besok. Ya, sekarang kamu pergi dari sini. Aku tidak mau melihat kamu lagi. Aku tidak suka padamu. Dasar dompet. Sini, sini. Ada apa ya? Kamu kenapa, Krishna? Badan kamu panas sekali. Sebaiknya kamu ikut ke rumahku. Kamu harus diobati. Kanjeng, urungkan niat Kanjeng untuk ke medan tempur. Karena pertempuran ini sangat berbahaya sekali. Apalagi Kanjeng ini pemimpin di baju biru, Kanjeng. Jangan menghalangiku, Paman. Ini semua aku lakukan juga demi rakyat baju biru. Kita tidak boleh kalah menghadapi Biakta. Kanjeng, Kanjeng, Kanjeng! Taman Danu! Sini, Ger. Ada apa, Guru? Sepertinya Kanjeng Putri benar-benar ingin membalas dendamnya. Yang Paman dengar, pemimpin di pihak musuh itu adalah Arimbi. Ini artinya membahayakan jiwa Kanjeng Lasmi. Tidak boleh dibiarkan, Ger. Baik, Guru. Aku mengerti. Aku mohon pamit. Hati-hati, Ger.
juga tumbengung seperti kamu turun tangan. Karena tanganku ini sudah gatal ingin merobek mulutmu. Hahaha. Dasar bodoh kamu. Aku ini adalah jelmaan Buto Ijo, bukan manusia biasa lah. Dengan kekuatan yang hanya segitu, mana bisa kamu melawan aku? Cepat tunjukkan kekuatanmu padaku. Jangan seperti manusia tidak berguna, Laksmi. Kurang ajar. Serang! Serang! Baru segitu saja kamu sudah menyerah. Mana sesumbarmu ini? Ayo cepat, serang aku. Aku tidak akan menghindar. Ini kekuatan dari mana? Ternyata dia pura-pura lemah di mata. Kurang ajar. Ternyata kamu membantu Laksmi. Serang dia! Sekarang matilah kamu. Kamandanu, kurang ajar. Gadis sialan itu sudah membuat Kamandanu tidak peduli padaku. Dia sudah merebut Kamandanu. Ah! Kita harus tahu bagaimana musuh dan di mana lingkungan musuh itu berada. Karena bagaimanapun juga, setiap hari itu pasti ada telik sandi. Ya, ada apa ini? Kacau betul kabur. Bawa ke dalam, aku akan berusaha mengobatinya. Baik, Guru. Kamu panggil tabib. Baik. Ayo. Dudukkan dia, Ger. Baik, Guru.
Tidurkan kita. Tabib, cepat selamatkan Kanjeng Putri. Siapa kamu? Lepaskan. Dia teman. Bagaimana Tabib? Lukanya sangat parah, sulit untuk diselamatkan. Tabib, tolong jangan putus asa. Tabib sangat tahu tentang pengobatan, selamatkan dia. Sebenarnya masih ada cara untuk melakukannya. Hanya saja hamba belum sanggup melakukannya. Yang bisa melakukannya hanyalah Tabib Haji Barang. Kalau ada yang bisa membawa Tabib ke sini, mungkin nyawa Kanjeng Putri bisa diselamatkan. Jangan sedih, Kisanak. Meskipun saya sudah berusaha menyembuhkan dan memulihkan luka Kisanak seperti semula, tapi aku punya cara untuk mengatasi hal ini. Kisanak bisa mendapatkan wajah lagi, tapi bukan seperti dulu. Serahkan semuanya ini padaku. Aku mengenal Tabib Haji Barang. Kalian di sini saja. Biar aku yang menjemput. Laksmi sudah dikalahkan oleh Harimbi. Bagus. Itu berarti kemenangan sudah di depan mata. Tinggal selangkah lagi. Aku yakin sekarang ini pasti rakyat baju biru ketakutan semua. Penggawa, Hamba Kanjeng, siapkan prajurit. Kita akan gempur baju biru sekarang. Baik Kanjeng. Kalian semua tidak boleh patah semangat. Meskipun junjungan kita Kanjeng Laksmi terluka di medan tempur, itu tidak berarti kita kalah. Justru pada saat seperti inilah, kita semua harus kobarkan semangat. Darah dibalaskan darah. Kita balaskan dendam Kanjeng Laksmi. Kita rebut kemenangan. Bantu kawan-kawan kita di medan perang. Hidup baju biru! Hidup baju biru! Hidup baju biru! Kanjeng Putri belum sadar juga. Kanjeng Putri, syukurlah. Kanjeng Putri sudah sadar. Hamba akan panggil Tabib. Jangan tinggalkan aku, Kamandanu. Mungkin waktuku tidak akan lama. Kanjeng Putri, jangan bicara seperti itu. Kanjeng Putri tidak akan mati. Percayalah, hamba pasti akan menyelamatkan Kanjeng Putri. Aku tahu, Kamandanu. Kamu tidak akan mungkin membiarkan aku mati. Tapi lukaku ini sangat parah. Aku tidak mungkin bertahan hidup.
Tolong Kanjeng Putri, jangan bicara seperti itu lagi. Aku ingin kamu berjanji padaku. Kalau aku mati, kamu harus menggantikan aku memimpin Banyu Biru ini. Kalahkan dia. Baik Kanjeng Putri. Kanjeng Putri tidak usah khawatir. Hamba pasti akan memegang janji ini. Aku tahu. Kamu pasti melakukan apapun yang aku minta. Kamu dan aku sangat mencintaimu, Kaman. Kamu jangan pernah melupakan aku ya. Kanjeng Putri, Kanjeng Putri, Kanjeng Putri. Bertahan, Kanjeng Putri, bertahanlah, Kanjeng Putri. Kanjeng Putri tidak boleh mati. Bertahanlah. Kanjeng Putri, Kanjeng Putri, Kanjeng Putri. Bertahan, Kanjeng Putri, bertahanlah, Kanjeng Putri. Kanjeng Putri tidak boleh mati. Bertahanlah. Kalian semua tidak akan pernah bisa menang melawan. Lebih baik kalian pulang atau akan menjadi santapanku. Rakyatku, aku minta maaf pada kalian semua karena kesalahanku mengenai pernikahanku dengan perempuan ternyata adalah buto ijo. Kalian semua ikut menderita, kalian semua ikut berkorban. Tapi mulai saat ini, aku berjanji, aku tidak akan membiarkan buto ijo itu berkuasa di tempat ini dan membuat kekacauan lagi. Mang Guntur akan kembali ke tanganku. Aku akan menjadi pemimpin kalian. Semua perintah dan komando harus melalui aku. Dan sebagai perintah pertama adalah mengusir dan membasmi buto ijo dari Kadipaten Manguntur. Waktuku tinggal 2 hari lagi. Aku harus selamatkan Biung. Biung itu pasti sangat kuat. Buktinya, Biung berhasil dikalahkan. Gusti Jaga Dewa Batara, bantu aku selamatkan biungku. Tidak ada kekuatan yang bisa menembus beliung. Jika kamu ingin menolong biungmu, carilah sisi-sisi beliung yang tidak berangin, anakku. Sisi yang tidak berangin? Amatilah beliung itu, maka kamu akan tahu di mana posisi yang tidak berangin itu, anakku. Sisi yang tidak berangin? Aku harus cari Malampir dan Beliung dan cari tahu di mana posisi yang tidak berangin itu.
tidak berangin itu. Posisi yang tidak berangin itu ada di tengah beliau. Aku harus ke sana sekarang. Berhenti, Liung. Aku junjunganmu. Kamu harus menuruti kataku. Hei dia, apa yang berkuasa di sini? Sekarang sama Berito! Tolongin aku, Bang! Tolongin aku, Bang! Liung! 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 Mana ya malah beneran Krishna! Krishna! Liung! Biung berada di dalam bejana ini, Nak. Biung tidak bisa kembali ke wujud manusia kalau Biung masih berada di dalam air. Tolong Biung, Nak. Tenanglah, Liung. Aku akan keluarkan Liung dari sana. Liung, cepat keluarkan ikan itu dari bejana itu. Krishna, Liung, ayo masuk ke dalam Liung ini dan serang Malaber! Liung, cepat keluarkan ikan itu dari bejana itu. Krishna, Liung, ayo masuk ke dalam Liung ini dan serang Malaber! baik, Nak. Aku sudah tidak bisa menghadapi beliau. Beliau sudah aku ciptakan dengan kekuatan yang dahsyat. Yuk, kita harus kejar Malaber dan kita harus kasih dia pelajaran. Baik, Nak. Beliau, cepat kejar Malaber. Bocah tengik itu bisa masuk ke dalam beliau dan menerobos dari dalam tanah. Aku juga harus bisa melakukan hal yang sama. Aku akan mengusir bocah tengik itu dan Andini dari dalam beliau. Pergilah kamu Malampir, kembali ke tempat asalmu. Jangan ganggu kami lagi. Pak Kanjeng, saat ini Kebo Winarang telah dibebaskan. Apa? Kurang ajar! Siapa yang sudah berani membebaskan dia? Siapa lagi kalau bukan Nararati dan Radini? Mereka telah membebaskan Kebo Winarang. Bahkan, Kebo Winarang telah mengumumkan diri sebagai temenggung kepada Raja Manguntuh.
perempuan sialan itu. Dia yang selalu saja menghancurkan semua rencanaku. Mau kemana putri? Tanpa seizinku, berani sekali kamu meninggalkan medan perang. Aku harus segera ke Manguntur. Aku harus mencegah kakek tua bangka itu merebut kekuasaanku. Jangan bodoh kamu. Dengar hari ini, kalau kamu menyelesaikan peperangan ini dengan sangat mudah, kita bisa mendapatkan Manguntur. Sekarang kembalilah ke medan perang. Jangan kecewakan aku. Aku tidak bisa berdiam diri terus, Guru. Bapakku sudah tumbang. Begitu juga dengan Kanjeng Putri Laksmi. Ditambah lagi, para prajurit kita banyak sekali yang gugur. Aku mohon, izinkan aku untuk maju ke medan perang. Untuk saat ini, kamu tidak perlu maju ke medan perang. Apalagi kalau dibarengi dengan emosi. Kamu akan jatuh ke lubang kekalahan. Sekarang yang paling utama kita pikirkan, bagaimana kita mempunyai strategi jitu untuk mengalahkan mereka. Itu yang paling utama. Strategi jitu. Aku dulu pernah belajar ilmu perang dari salah seorang ahli strategi perang di Cina. Guruku itu mengatakan, kita gunakan kelemahan kita agar musuh itu masuk untuk kita perdayakan. Aku akan menempatkan pasukan ahli pemanah di sini untuk ke sini. Kamu yang menjadi pemimpin. Baik, Om. Kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan kita. Ayo, lumpuhkan mereka! Serang! Ternyata strategi Guru untuk memancing musuh keluar benar-benar hebat. Aku salut dengan Guru. Iya, Ger. Dalam strategi perang, kita harus menguasai formasi 4 penjuru. Meskipun dengan kekuatan kecil, tapi kita bisa mengiring lawan ke tempat yang kita inginkan. Setelah sampai di tempat yang kita inginkan itu, kita bisa lakukan apapun untuk kemenangan. Dan ini harus kamu terapkan.
pasti sangat berguna kelak buat kamu. Baik, Guru. Aku akan mempelajarinya. Gara-gara perang, semua orang tidak berani keluar rumah. Bagaimana aku bisa main? Kalau begini terus, masa aku harus kembali ke goa? Bosan aku di dalam goa. Temenin aku bermain yuk. Aku ngajak teman nih. Aku bosan. Bobo. 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 Kak Sembrul, kamu ini tidak lihat apa? Bopo sedang bersemedi membuat jurus baru. Jadi buyar jurus Bopo baru ini. Bobo, temenin aku main yuk. Aku sepi nih, aku gak bisa main. Bisa habis senjata Bopo ini. Ya sudah. Kalau teman kamu tidak mau bermain sama kamu, kamu tinggal sedot ke bambu ini. Teman-teman kamu pasti tidak ada yang menolak. Ngerti kamu? Nih. Sembrul. Sedang apa kamu di sini ya? Ayo cepat pergi. Bopo sedang mau bersemedi. Dasar dompet. Aku sedot teman-temanku. Kemana bisa? Aku coba kekuatan bambu ini biar semua orang bisa bermain denganku. Hei, kau ingin bermain denganku? Mau kamu nakal? Masuk kamu ke dalam bambu ini. Anak Kalisa. Masuk kamu ke dalam bambu. Ares! Ares! Kalsa? Mau apa kamu ke sini? Di luar sana kan sangat berbahaya. Kadipaten Banyu-Biru dan Kurawan sedang berperang hebat. Aku tidak peduli. Aku ingin bermain denganmu. Aku tidak bisa, Kansa. Biungku melarangku keluar rumah. Sebaiknya kamu juga kembali ke tempatmu. Tidak. Aku ingin bermain denganmu. Maafkan aku, Kansa. Aku tidak bisa. Pulanglah. Laras! Gimana, Laras? Laras ada di bambu ini. Kau sendiri dia tidak mau bermain denganku. Si bambu. Kansa! Apa? Mengobati Kanjeng Lasmi? Ya. Hanya tabib yang bisa mengobatinya. Saya harap tabib tidak keberatan. Tapi sebenarnya, apa hubungan kamu dengan Kanjeng Lasmi? Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Untuk saat ini, saya masih belum bisa menceritakan semuanya. Tapi saya janji, suatu saat nanti saya akan menceritakan semuanya. Saya harap tabib bisa berjanji untuk tidak menceritakan mengenai diri saya. Terutama mengenai wajah saya.
Apakah tabib bisa menjaga rahasia ini? Baik, saya akan turuti kemauan kamu. Terima kasih. Paman ingin aku mencegah Dimas untuk turun ke medan perang besok. Benar, Ger. Tapi kenapa? Bukankah Dimas sangat ahli dalam strategi perang? Lagi pula saat ini tidak ada panglima sehebat Dimas. Kamu benar, Ger. Tapi untuk saat sekarang, Kamandanu belum bisa memimpin pertempuran. Karena ilmunya akan kalah dengan wanita itu. Paman tidak mau dia kalah, lalu menjadi bulan-bulanan. Tolong kamu sampaikan kepada Raka Kamandanu untuk menahan dia. Paman akan berpikir bagaimana caranya untuk mengalahkan wanita iblis itu. Baiklah, aku akan sampaikan pada Dimas. Ini dia Kanjeng Lasmi. Saya ingin tabib mengobatinya. Silakan. Bagaimana tabib? Aliran darahnya sangat kacau. Tidak heran kalau dia sampai tidak sadarkan diri seperti ini. Dan kalau sampai terlambat diobati, memang mungkin malam ini nyawanya tidak akan tertolong. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk mengobatinya, tabib? Saya akan memberikan ramuan obat-obatan serta mengalirkan tenaga dalam ke tubuhnya. Dan mungkin dalam waktu ini dia akan bisa sembuh kembali. Lakukan sesuatu. Aku ingin Kanjeng Lasmi tetap. Baik. Berikan aku sebuah kekuatan untuk menghancurkan kengkara murkaan di muka bumi ini. Lakukan sesuatu. Aku ingin Kanjeng Lasmi tetap. Baik. Berikan aku sebuah kekuatan untuk menghancurkan kengkara murkaan di muka bumi ini.
terima kasih Sang Hyang Widi. Panah ini harus aku berikan kepada Arya Kamandanu. Punggawa. Baik, Tuan. Perintahkan pasukan untuk segera mundur. Sudah larut malam. Mereka harus mempersiapkan untuk perang besok. Baik. Suruh prajurit kita untuk mundur dan siapkan tenaga untuk besok. Baik, Kanjeng. Ayo. Anak panah apa ini, Bu? Ini adalah anak panah api. Gunakan anak panah ini untuk mengalahkan Buto Ijo. Panahkan tepat di jantungnya. Tapi kamu harus tahu, anak panah ini bersifat hanya melumpuhkan, bukan membunuhnya. Karena itu, kalau kamu berhasil menancapkan anak panah ini di jantungnya, cepat kamu kurung. Kurung dari peradaban. Karena kalau sampai Buto Ijo itu kembali mengisap darah, kekuatannya akan kembali. Dan anak panah ini tidak berfungsi sama sekali. Ingat, Ger, anak panah itu hanya satu. Jadi gunakan waktu yang tepat untuk menyerang Buto Ijo itu. Hanya dengan cara ini, kita dapat menghalau Buto Ijo itu masuk ke istana Manguntur, Kanjeng. Karena Buto Ijo itu tidak akan kuat menahan air suci yang sudah dibacakan mantra untuk memagari istana Manguntur ini. Syukurlah. Berarti sekarang tidak ada yang perlu kita takuti lagi. Berarti Eyang tidak ingin Buto Ijo itu kembali ke istana ini. Itu tidak akan pernah terjadi lagi, Eyang. Karena dia tidak bisa kembali ke sini. Jadi Eyang tidak perlu khawatir. Sebaiknya kita masuk, Eyang. Hari sudah malam. Dan udara malam tidak baik untuk kesehatan Eyang. Baik. Betul, Kanjeng. Keluarlah kalian! Cepat kalian kembali ke markas. Dan pastikan tidak ada serangan susulan. Cepat! Baik, Kanjeng. Aku harus segera ke Manguntur dan melumpuhkan kakek tua bangka itu. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku tidak bisa masuk ke Manguntur? Rupanya mereka memasang mantra-mantra suci di gerbang ini. Kurang ajar! Mereka tidak bisa menghentikan aku. Panas! Berdebah! Rupanya mereka benar-benar ingin mengusirku. Panas! Panas! Aku tidak kuat! Mantra ini benar-benar menyiksa aku!
memasang mantra-mantra suci di gerbang ini. Kurang ajar! Mereka tidak bisa menghentikan aku. Panas! Berdebah! Rupanya mereka benar-benar ingin mengusirku. Panas! Panas! Aku tidak kuat. Mantra ini benar-benar menyiksaku. Di mana Buto Hijau itu? Kenapa dia tidak ada di antara mereka? Apa mungkin Buto Hijau itu sudah berhasil dilumpuhkan? Di mana Arimbi? Kenapa dia tidak bersama kamu, Sepatu? Tenang, Romo. Arimbi baik-baik saja. Karena tidak akan ada yang bisa melukainya, Romo. Aku masuk dulu, Romo. Arimbi, apa yang kamu lakukan? Aku habis dari Mangunto. Tapi aku tidak bisa masuk ke dalam. Mereka sudah memasang mantra di gerbang Mangunto. Arimbi, kamu harus ingat tugasmu. Sekarang ini tugasmu membantuku. Urusan Manguntur, biar aku yang membereskan. Aku dengan sangat mudah memberikan Manguntur untukmu. Asalkan kamu mau membantuku. Baiklah, Respati. Aku pegang janji. Aku pasti akan memenangkanmu dalam peperangan ini. Tapi setelah itu, kamu harus membantuku untuk mendapatkan Manguntur kembali. Tenang saja. Ayo. Aneh sekali. Kenapa semakin lama Sepatu yang ada di hadapanku ini bersikap semakin mirip dengan Biakta? Apa mungkin kecurigaanku memang benar? Dia itu Biakta, bukan Respati.